populasi. Nah, kalau rata-rata populasi, ini tuh dibagi menjadi dua. Apakah standar variasi, ini maksudnya standar variasi dari populasi, apakah standar variasi dari populasinya diketahui, apakah standar variasinya tidak diketahui. Nah, nanti ada caranya masing-masing. Ini pakai Z distribusi kalau misalnya standar variasinya diketahui. Kalau nggak diketahui berarti pakai T distribusi. Gitu. Kalau varians kita pakai chi-square. Nah, yang kita cari juga sebenarnya itu cuma 3. Yang pertama kita nyari point estimate. Nah, point estimate itu apa? Point estimate itu nilai tunggal yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Jadi P apa sih? P topi gitu ya. Terus yang kedua kita nyari confidence interval. Itu rentang nilai, intinya tuh rentang nilai untuk memperkirakan true value dari parameter populasi. Nah, dari confidence interval itu kita butuh confidence level yang 95%, 90% atau 99%. Itu kan biasanya gitu. Yang terakhir kita nyari sample size. Nanti di tiap-tiap subbab tadi bakal ada rumusnya. Nah, yang pertama kita nyari memperkirakan proporsi populasi. Kalau proporsi populasi itu syaratnya intinya tuh sama kayak distribusi binomial. Jadi cuma ada 2 pilihan, sukses atau gagal. Di mana ini ya, berarti syaratnya tuh NP itu lebih besar dari 5. NQ-nya juga lebih besar dari 5. Kan kita juga belajar nih tentang critical value. Critical value itu untuk memisahkan hal yang mungkin terjadi, berarti ini ya yang di tengah, dengan hal yang tidak mungkin terjadi, berarti yang di bagian terkecil di kanan sama di kiri gitu. Dan dibagi 2. Misal 95%, berarti kan 5%-nya itu hal yang tidak mungkin terjadi. Berarti di kanan 2,5%, di kiri 2,5%. Nanti kita cari nih berapa Z distribusinya. Nah, karena biasanya yang muncul cuma 3, berarti kita nggak usah susah-susah nyari di tabel. Kan di sini ada tabel Z, T, sama chi-square gitu. Nah, yang kita hafalin karena umumnya itu ini aja. Berarti 90% kan 90% itu berarti alfanya 1 min 90%. Berarti 10% atau 0,1. 0,1 kita bisa tahu critical value-nya 1,645. 1,645 itu dari mana sebenarnya? Dari sini kan. 90% berarti di sini dibagi 2. Yang ini 5%, di sini 5%. Terus kan kita nyari nih, Z di sini tuh berapa sih? Berarti 1 dikurangi 5% gitu. Nyata, ketika peluangnya 95%, ketemu Z distribusinya 1,645 gitu. Dan begitu seterusnya. Nah, terus kan kita memperkirakan nih, kita udah memperkirakan kira-kira nilainya itu, nilai tunggalnya tuh sekian gitu ya, rata-rata proporsi populasinya tuh sekian. Tapi kan itu hanya kira-kira. Nah, makanya kita mencari margin of error, yaitu berapa sih kira-kira kalau kita ngitung sekian, itu kita salahnya berapa gitu. Jadi margin of error itu selisih maksimum antara nilai yang kita estimasikan dengan nilai yang sebenarnya atau true value. Rumusnya apa? Kalau margin of error dari proporsi populasi, berarti E sama dengan Z dikali standar deviasi. Nah, sebenarnya itu sama, semuanya E itu sama dengan Z kali standar deviasi. Cuma beda-beda. Kalau proporsi populasi, kita pakai
binomial. Standar deviasi binomial apa? Akar dari P, P-nya itu peluang sukses, dikali Q, peluang gagal, kita bagi dengan jumlah sampel gitu. Kita udah nyari margin of error, berarti kita nyari confidence intervalnya atau rentang nilai keyakinan kita. Rentangnya, rumusnya apa? Berarti kan kita nyari proporsi. Di tengah itu pasti populasi, kalau kiri dan kanan itu sampel. Berarti kalau nyari proporsi populasi, itu proporsi sampel dikurangi margin of error, itu kurang dari proporsi populasi, terus kurang dari, bener nggak sih? Proporsi sampel ditambah margin of error, gitu. Udah kan, kita udah nyari proporsinya, udah nyari confidence intervalnya, terus sekarang nyari N-nya atau ukuran sampel. Nah, ada dua juga, apabila P-nya atau peluang suksesnya itu diketahui, sama apabila peluang suksesnya itu tidak diketahui. Kalau peluang suksesnya diketahui, berarti ini itu didapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi kalau menghafalin sih, tapi kita open book ya. Sebenarnya cukup ngafalin satu aja dari E ini, terus kita balik-balik sendiri. Berarti kan kalau N, E dibagi Z. Bukan sih, N-nya di bawah soalnya. Ya udah ini aja deh. N sama dengan Z kuadrat kali P kali Q dibagi E kuadrat. Nah, tapi kalau tidak diketahui, asumsinya berarti P itu sama dengan Q. Kan P ditambah Q itu sama dengan 1. Berarti kalau P sama dengan Q, P-nya 0,5, Q-nya 0,5. Nah, kalau dikali ketemu 0,25. Nah, tadi kan pakai rumus. Terus kita bisa nyari point estimate dari proporsi sampel dan margin of error tuh dari confidence intervalnya. Kan confidence interval tadi ada lower confidence limitnya, yang batas bawah sama batas atas. Nah, kalau P berarti batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Kalau margin of error, batas atas kurangi batas bawah dibagi 2. Nah, contohnya ini. Dari 1.501 orang, 70% orang percaya global warming. Sebenarnya dari sini kita udah tahu kemungkinannya itu cuma ada 2, percaya atau tidak percaya. Berarti kita nyari proporsi populasi. Nah, apabila confidence levelnya 95%, kita suruh menentukan margin of error, confidence interval, terus ini nggak penting lah ya teori. Nyari dulu margin of error-nya. Confidence level 95%, berarti alfanya 1 dikurangi 95%, ketemu 5%. Peluang orang yang percaya 70%, berarti 0,7. Q-nya itu berarti 1 dikurangi 0,7, ketemu 0,3. Nanti N-nya 1.501. Nah, tadi rumusnya dihafalin aja ya, berarti E sama dengan Z dikali standar deviasi atau sama dengan Z dikali akar PQ dibagi N ketemu sekian. Nanti nyari confidence intervalnya, proporsi sampel dikurangi margin of error, sama proporsi sampel ditambah margin of error. Jadi ketemu 0,7 nih. 0,7 kita tambah kurang dengan margin of error-nya 0,023. Ketemu gini.
Kesimpulannya tuh sebenarnya sederhana. Ini kan intervalnya itu antara 0,6 sampai 0,7. Berarti kita memperkirakan orang yang percaya global warming itu sekitar 67% sampai 72%. Nah, nilai itu kan udah lebih dari 50%. Berarti dapat disimpulkan mayoritas orang percaya global warming. Ini kalau nyari ukuran sampelnya. Apabila diketahui. Sama apabila diketahui. Nah, kalau misalnya kita nyari ukuran sampelnya, gimana? Di sini tingkat keyakinan 95%. Berarti ini confidence level ya. Confidence levelnya 95%. Sedangkan E-nya 3%. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu informasi alfanya 5%, sehingga bisa diketahui Z-nya 1,96. Nah, untuk yang A, 73% orang dewasa menggunakan internet. Berarti 0,73 itu termasuk peluang sukses. Soalnya di sini kita ditanya jumlah orang yang menggunakan internet. Nah, berarti P-nya 0,73, berarti Q 1 dikurangi 0,73, ketemu 0,27. Terus dimasukin ke rumus. Nah, yang menarik dari dari pertemuan 9 ini, kita melakukan pembulatan ke atas. Jadi misal komanya itu 841,3. Kan kalau misalnya yang kita pelajari biasanya, kalau di bawah 5, pembulatan ke bawah. Gitu kan. Nah, kalau ini, berapapun komanya, kita membulatkan ke atas. Jadi, ketika kita ketemu 841,3, asumsinya jumlah sampelnya 842. Untuk yang B, karena kita nggak tahu nilai proporsi sampelnya, berarti kan ini asumsi sama. Jadi 0,25. Ketemu 1067,1. Nah, kita bulatin ke atas jadi 1068. Itu tadi proporsi. Berarti kunci proporsi adalah distribusi binomial. Nah, sekarang rata-rata populasi. Rata-rata populasi kan dibagi jadi dua. Ketika standar deviasi dari populasi, ini standar deviasi populasi ya, diketahui atau standar deviasi populasinya tidak diketahui. Nah, ya itulah. Terus tadi kita nyari confidence interval dari proporsi, kan rumusnya proporsi sampel yang kiri kanan, terus tengahnya proporsi populasi. Nah, karena kita sekarang memperkirakan rata-rata, berarti untuk confidence intervalnya kiri dan kanan itu adalah rata-rata dari sampelnya. Berarti rata-rata sampel ditambah kurang sama margin error. Ini adalah rata-rata populasi gitu. Margin of error-nya. Yang perlu diingat, kalau standar deviasi populasinya diketahui, kita pakai Z distribusi. Tapi kalau nggak diketahui, pakai T distribusi. Nah, tapi sebenarnya rumusnya tuh sama gitu. Kalau misalnya ini ya, kalau standar deviasinya diketahui, Z dikali standar deviasi dari populasi dibagi akar dari jumlah sampel. Nah, coba kita lihat dulu yang gimana kalau standar deviasinya nggak diketahui. Nah, kalau standar deviasinya tidak diketahui, kita pakai T distribusi, T dikali standar deviasi dibagi akar N, sama sebenarnya. Cuma kalau ini kan standar deviasi populasinya itu nggak diketahui. Kita cuma tahu standar deviasi sampel.
Makanya rumusnya S. Tapi sama-sama standar deviasi. Margin of error sudah, confidence interval sudah, terus kita nyari ukuran sampelnya ini. Dari hasil olahan ini ya, N kalau diataskan jadi N sama dengan Z kali standar deviasi dibagi margin of error terus dipangkat 2. Nah, contoh soalnya. Di sini intinya tuh banyak terjadi kecelakaan kapal karena ternyata kita mempunyai data perkiraan berat rata-rata pria itu masih pakai data yang lama. Terus kita mau nyari data yang baru, berapa sih kira-kira berat rata-rata pria di tahun sekarang. Dimana diketahui, terus kan kita ambil sampel nih, N-nya 40, rata-rata sampelnya 172, dan ternyata ini diketahui standar deviasi dari populasinya 26. Nah, apabila standar deviasi diketahui, maka kalau ditanya berapa base point estimate berat rata-rata populasi, ini itu ya standar deviasi populasinya diketahui. Maka rata-rata populasi akan sama dengan rata-rata sampel. Tapi beda kalau misalnya ternyata standar deviasinya tidak diketahui, berarti kita harus nyari ini berapa. Tapi kalau standar deviasi populasinya diketahui, maka rata-rata populasinya adalah sama dengan rata-rata sampelnya, yaitu berapa? 172,55. Nah, terus kita disuruh nyari confidence interval apabila tingkat kepercayaannya 95%. Rumus tiap nyari confidence interval, berarti kan kita nyari dulu margin of error-nya, baru nyari rentangnya. E sama dengan Z kali standar deviasi populasi dibagi akar N. Nah, karena 95%, berarti dari tabel yang di atas kan kita tahu Z-nya itu 1,96. Dikali standar deviasinya 26, dibagi akar 40 dari jumlah sampelnya. Ketemu margin of error-nya 8,057. Terus kita menambah kurangkan antara rata-rata sampel dengan margin of error-nya. Ketemu 172,55 dikurangi 8 ketemu 164. 172 tambah 8 ketemu 180. Sekarang apabila standar deviasinya tidak diketahui. Apabila standar deviasi populasinya nggak kita ketahui, maka kita pakai T distribusi. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dihafal sih, tapi cara nyari T gimana? Sebenarnya cara nyari T itu dari degree of freedom. Nah, dimana degree of freedom kan kita tahu rumusnya itu N dikurangi 1. Kenapa gitu? Karena ketika kita mencari rata-rata dari suatu nilai, maka nilai terakhirnya pasti nggak bisa bebas. Tapi harus kita tentukan kan. Makanya ketika kita mencari degree of freedom harus N dikurangi 1. Nah, setelah kita ketemu degree of freedom, nanti dimasukkan ke tabel A3. Ini. Nah ya. Nah, dari sini ya, degree of freedom-nya. Diketahui berapa? Misal kita dapat degree of freedom-nya 20 nih. Terus kita cari tahu berapa sih confidence level-nya
Oh, misal confidence levelnya itu 95%. Berarti kan alfanya 5%. Kalau 5%, berarti kita samakan yang di atas ini. Berapa 5%-nya? Oh, ini, di tengah. Jadi 20, 0,05. Ketemu T distribusinya ternyata 2,086. Gitu, cara nyari T distribusi. Udah tahu cara nyari T distribusi, terus kita nyari margin of error-nya. Sama kan kayak rata-rata populasi apabila standar deviasinya diketahui. E sama dengan T dikali standar deviasi dibagi akar M. Confidence interval juga sama. Rata-rata sampel dikurangi margin of error sama rata-rata sampel ditambah margin of error. Nah, cara nyari point estimate dari rata-rata sampel dan margin of error apabila yang diketahui cuma confidence interval juga sama. Batas atas ditambah batas bawah bagi 2 kayak gitu. Jadi sebenarnya rumusnya tuh cuma 3. Point estimate, margin of error, confidence interval sama ukuran sampelnya. Cuma beda di subbab-subbab gitu. Contohnya di sini. Kita melakukan uji keefektifan bawang putih dalam menurunkan kadar kolesterol dalam seorang. Terus kita ambil nih sampelnya 49 orang, di mana dari uji sampel itu ditemukan rata-ratanya 0,4 dan standar deviasinya 21. Nah, sebenarnya dalam soal kan kadang rancu ya, nggak ada ini standar deviasi sampel, ini standar deviasi populasi gitu. Kalau tak lihat itu biasanya kalau standar deviasi populasi itu soalnya kayak nomor 5 deh. Pokoknya soalnya tuh di atas atau di bawah gitu. Tapi kalau standar sampel itu ikut ke rata-rata sampelnya ini. Makanya kan dia menguji sampel ini ketemu rata-rata sekian, standar deviasi sekian. Berarti standar deviasinya milik uji sampel gitu. Terus kan kita mau cari tahu apakah benar bawang putih dapat menurunkan kolesterol. Gimana tingkat kepercayaan kita untuk pengujian sampel ini 95%. Berarti kita nyari dulu nih degree of freedom-nya berapa. Rumusnya N dikurangi 1. Nah, N-nya berapa? 49. Kurangi 1 sama dengan 48. Nah, kelemahan dari T distribusi di tabel untuk 40 ke atas itu dia nggak satuan gitu loh. Jadi ini kelipatan 5, terus naik lagi jadi kelipatan 10, terus kelipatan 100 kayak gitu. Terus kita pilih yang terdekat. Karena 48 berarti kan di sini 48 lebih dekat 45 atau 50. Oh, lebih dekat 50. Berarti 2,009. Ketemu 2,009. Terus kita masukin margin of error-nya. T dikali standar deviasi dibagi akar N, ketemu 6,027. Terus margin of error-nya kita tambah kurang dengan rata-ratanya. Berapa rata-ratanya? 0,4. Berarti 0,4 dikurangi 6,07 dan 0,4 ditambah 6,027. Ternyata ketemu rata-ratanya itu dari minus 5,6 antara minus 5,6 hingga 6,4. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Karena ada nilai minus, berarti rentang nilainya ada nilai nolnya kan. Kalau nilai 0 berarti bawang putih itu nggak mempengaruhi kadar kolesterol dalam seorang. Jadi dapat disimpulkan bawang putih itu tidak efektif dalam menurunkan kadar kolesterol.
Yang terakhir, menduga varians populasi. Udah proporsi, udah rata-rata, terus yang terakhir kita memperkirakan varians populasi. Nah, untuk memperkirakan varians populasi, kita pakai distribusi baru, distribusi chi-square, di mana ciri-ciri dari grafiknya itu tidak simetris, tapi bukan distribusi normal ya. Terus tidak ada nilai negatif, berarti selalu dimulai dari 0. Nah, apabila degree of freedom ditambah, degree of freedom kan N dikurangi 1. Berarti simpelnya itu apabila jumlah sampelnya ditambah, maka akan mendekati distribusi normal, tapi tidak akan bisa menjadi distribusi normal. Untuk chi-square ada di tabel 4. Di mana critical value-nya ada di sebelah kanan. Kalau Z, T itu kan untuk peluang di sebelah kiri gitu ya. Tapi kalau chi-square berarti di sebelah kanan. Untuk confidence intervalnya varians paling beda. Kenapa? Karena antara ekor kiri dengan ekor kanan itu beda. Kan dia bukan distribusi normal. Jadi meskipun peluangnya sama, kita bagi 2 sama-sama, misal kanannya 0,25, kirinya juga 0,25. Tapi kan ukurannya nggak sama nih, maka nilainya beda. Karena beda, berarti rumusnya juga beda. Yaitu akar N dikurangi 1 dikali standar deviasi sampel dibagi X kuadrat. Ini titiknya ya, critical value di sebelah kiri, terus di sebelah kanan. Kalau yang sini sebelah kiri. Jadi kayak kebalik sih. Untuk rentang kiri malah pakai critical value di sebelah kanan. Untuk rentang kanan kita pakai critical value di sebelah kiri. Kenapa? Karena critical value di sebelah kanan kan pasti lebih besar. Karena dia adalah yang membagi. Kalau pembaginya lebih besar kan nilainya lebih kecil gitu kan. Makanya dia ada di sebelah kiri untuk critical value kanan. Terus di sini cara nyari X kuadratnya sama dengan N dikurangi 1 kali standar deviasi sampel, kita bagi standar deviasi populasi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal ya. Kalau aku bagi 2 gini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nanti kalau mau tanya langsung aja ya, maksudnya nggak usah nunggu aku selesai gitu. Kalau misal ada yang bingung. Nah, untuk soal 1, kita disuruh membuat rumus untuk interval keyakinan sebesar 80% dan 90% apabila Anda merencanakan akan melakukan survei rata-rata pengeluaran mahasiswa PKN STAN. Nah, dan kita tadi udah belajar proporsi, populasi, terus rata-rata, populasi, sama varians populasi. Nah, untuk soal 1 kita disuruh buat rumus untuk confidence interval. Gimana confidence intervalnya? CI ya, CI 80% sama CI-nya 90%.
Oke, jadi kita lihat, kita ngintip rumusnya. Ini kan untuk tadi hubungannya sama itu ya, sama rata-rata penularan. Berarti hubungannya sama rata-rata populasi. Terus di sini nggak ada jumlah sampelnya. Berarti kalau nyari T-distribusi kan kita harus tahu jumlah sampelnya kan. Berarti asumsi kita pakai yang jumlah standar deviasinya kita ketahui. Asumsinya karena standar deviasi diketahui karena tidak ada jumlah sampel. Rumusnya nih. Mana ya rumus confidence interval? Rumus confidence interval adalah rata-rata gimana? X bar gini aja deh. Untuk CI 80% dulu. Untuk CI 80%-nya kan berarti kita harus nyari Z dengan alfa 10. Ini gimana cara ngecilin? Berarti yang kanan 10, maka yang kirinya kan 90%. Kalau dicari di Z-score, ketemu ketemu below 1,2. Nah, Z10 berarti kita nyari untuk peluang 90% tuh berapa sih Z-score-nya gitu kan. Dilihat dari tabel, ketemu 1,282. Bisa nggak sih? Nah, apabila peluangnya 90%, kita ketemu Z-nya 1,282. Berarti rumusnya gimana? Rumusnya kan rumus tidak enak lah, plus min gimana? Gimana sih biar ada simbolnya gitu? Nggak ngerti aku. Apa-apa lah ya, kita paham apa yang kamu tahu. Gitu ya. Tapi aku dari mana sih? Kan ini X bar plus min margin of error. Berarti rumusnya X bar plus min margin of error-nya berapa? Z kali standar deviasi dibagi akar N. Berarti Z-nya 1,282 dikali standar deviasi dibagi akar N. Gitu. Nah, yang karena cuma diketahui confidence interval, berarti kita cuma bisa nyari Z-nya. Terus rumusnya gini. Inilah ya pokoknya. Maaf teman-teman.
Nah, gimana kalau misal confidence intervalnya 90%, berarti kan kita nyari Z alfanya 5 atau 0,05. Oke. Ini Z-nya 0,1 gitu ya. Gimana? Berarti peluangnya 95%. Ketika peluangnya 95%, kita tahu Z-nya 1,96. Jadi rumusnya sama X bar plus minus Z-score-nya kita ganti 1,96 dikali standar deviasi dibagi akar N gitu. Ngikutin ini. Itu ya. Nah, untuk soal 2. Soal 2 yang ditanya berapa ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai tingkat kepercayaan 90% dengan simpangan baku 45 dan errornya 5. Berarti kita tahu tingkat kepercayaan aku singkat CL ya, confidence level. Confidence levelnya 95%. Terus simpangan bakunya 45. Nah, simpangan baku standar deviasi lah. Standar deviasi sama dengan 45. Terus errornya sama dengan 5. Ini apa nih? Ini proporsi atau rata-rata atau varians? Kayaknya rumusnya sama aja. Oh, sama aja. Berarti anggap aja dia rata-rata ya. Soalnya kan bukan iya atau tidak. Ini ukuran sampel rumusnya ini. Duh, kesel aku. Ya. Nah, sini. Play. Dalam ya, soal nomor 1, bagiannya confident interval 90%, bukannya Z score-nya itu 1,645 ya. Oh iya, 90% ya. Ya. 90%. 1,645. 1,645. Ini 1,645. Kasih Saf. Oke. Ini. Berarti kita cari dulu. CL 95%. Berarti kita bisa tahu nih, Z-nya adalah 1,96. Kok 96 lagi? Soal 2, 90% ya. Nah, 90% berarti Z-nya sama kayak ini ya, 1,645. Berarti saya tahu N itu sama dengan
1,645 kita kali standar deviasinya 45, kita bagi N-nya 5, terus kita pangkat 2. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh. Ini. Pangkat 2. Ye, benar. Berarti N-nya karena pembulatan ke atas berarti jadi 220. Tuh. Sekarang untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, sebuah random sampling dengan ukuran sampelnya 25, rata-rata 50, simpangan baku 8. Nah, ini kan rata-rata dan simpangan bakunya itu berjejer gitu, bersampingan. Berarti simpangan bakunya ini milik sampel, berarti ini simpangan baku standar deviasi sampel. Tahu N sama dengan 25, ukuran sampelnya. Rata-rata sampelnya adalah 50. Standar deviasi sampelnya adalah 8. Apabila tentukan estimasi confidence interval apabila confidence levelnya 95% untuk rata-rata populasi. Berarti CL-nya 95%, terus ditanya berapa CI-nya untuk rata-rata populasi. Nah, sini kan berarti kita nggak tahu nih berapa standar deviasi populasinya. Kita cari dulu dari mana? Dari T distribusi. Ya. Apabila standar deviasinya tidak diketahui. Ini. Nah, kita nyari dulu berapa degree of freedom-nya. N dikurangi 1, temu DF sama dengan 24. Ternyata di sini apabila degree of freedom-nya 24, terus kan di sini confidence level-nya 95%, berarti alfanya 5%, berarti di sini 5%. Ketemu berapa? Ketemu 2,064. Berarti T distribusinya ketemu 2,064. Udah ketemu T distribusi, berarti kan kita nyari margin of error-nya. Ini kan rumus margin of error. Nah, rumusnya ini nih. Berarti kita bisa tahu E itu sama dengan T distribusinya berapa? 2,064. Kita kali standar deviasi sampel berapa? Di sini ketemu 8. Dibagi akar dari jumlah sampelnya, yaitu 25. Jadi 2,064 kita kali 8 dibagi 5. Itu ya, akar 25 kan 5. Nah, ketemu 3,3024. Berarti berapa intervalnya? Confidence intervalnya. Nah, kan rumusnya ini. Nah, jadi dari rata-rata sampelnya berapa? 50 ya. 50 dikurangi 3,3024. Terus rata-rata populasi 50 ditambah 3,3024. Ketemu 46,7.
confidence intervalnya itu di antara 46,7 dan 53,3. Ini untuk soal nomor 3. Nah, sekarang soal nomor 4. Iya. Nah, ini. Lihatnya dari sini ya. Dari 4 sama 5 ini beda. Kalau 4, soalnya kan gini. Ada 16 nilai, rata-ratanya sekian, simpangan bakunya sekian. Berarti simpangan bakunya itu dari nilai ini. Berarti kan ini standar deviasi sampel. Nah, beda nih kalau dari nomor 5. Selama triwulan pertama, standar deviasi dari return saham sektor manufaktur adalah 0,73%. Terus baru diambil sampel 60 saham. Nah, berarti standar deviasinya kan kita belum ngambil sampel nih. Berarti ini standar deviasi populasi gitu. Jadi gimana ya? Gitu. Sekarang nomor 5 ya. Nomor 3 kok nomor 5? Nomor 4 belum ternyata. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, dalam penilaian mata kuliah diambil 16 nilai mahasiswa dengan rata-ratanya 8,33 dan simpangan bakunya 2. Ini standar deviasi dari sampel. Di mana N-nya sama dengan 16, rata-rata sampelnya 8,33, standar deviasi sampelnya adalah 2. Apabila confidence levelnya 95%, maka kita disuruh nyari rata-rata populasi. Oke. Jadi ini nggak tahu ya, nggak tahu standar deviasinya. Kita pakai T distribusi ini. Nah, T distribusi, ingat kalau T distribusi kita nyari dulu degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya berapa? 16 dikurangi 1. Jadi degree of freedom-nya 15. Kalau gitu, berapa T distribusinya? Cari di tabel. T15 alfanya 5%. T15 alfanya 5% di sini. 2,131. Oh, ternyata T-nya itu 2,131. Udah ketemu T, baru nyari E. Kan tadi di sini. Rumusnya apa? E sama dengan T dikali standar deviasi sampel dibagi akar N. Berarti kan E sama dengan distribusinya ketemu 2,131. Kita kali standar deviasi sampelnya berapa? 2. Dibagi akar 16, berarti 4. Ketemu 2,131 dikali 2 dibagi 4. Baru nyari intervalnya. Confidence interval. Nah, berapa nih rata-rata sampelnya? Berarti kan nilainya itu di antara 8,33, kita kurangi margin error-nya 1,0655 nih. Di antara nilai ini rata-rata populasi hingga 8,33 ditambah 1,0655. Kita nyari apa?
Disuruh nyari rata-rata populasi. Ya Allah. Terus kita nyari berapa nih rata-rata populasinya? Populasi. Dari mana? Dari sini ya. Nah, itu kan gampangannya rata-rata sampel dikurangi. Aduh, ini banget. Pakai simbol-simbol aneh. Berarti rata-rata sampelnya tadi berapa? Rata-rata sampelnya 8,33. 8,33 kita kurangi dengan rata-rata populasi yang kita cari. Itu sama dengan T dikaliin ya bawahnya. T-nya berapa? 2,131 dikali standar deviasi sampelnya berapa? 2. Terus kita bagi dengan akar N. N-nya 16 berarti dibagi 4. Gini. 8,33 dikurangi rata-rata populasi sama dengan 2,131 dibagi 2 ketemu 1,065. Jadi nanti perhitungan matematika ketemu rata-rata populasi adalah 8 dikurangi 1,065 ketemu 7,264. Sekarang soal nomor 5. Soal 5. Nah, soal 5. Selama triwulan pertama tahun 2020, standar deviasi dari return saham sektor manufaktur untuk waktu 12 bulan adalah 0,73%. Sebelumnya nggak bahas sampel, langsung bahas standar deviasi. Berarti bisa disimpulkan dia adalah standar deviasi dari populasi secara keseluruhan. Berapa? 0,73%. Nah, untuk melihat lebih lanjut pergerakan return saham, maka diambil sampel 60 saham dari 128 saham. Ambil hanya 60. Saham yang memberikan return terendah adalah 4,75. Dan yang tertinggi adalah PT Palang Kaling sebesar 10,25. Hasilnya ternyata rata-rata return saham adalah 7,72%. Nah, yang kita catat, yang kita butuhkan aja kan rata-rata N, standar deviasi gitu ya. Jadi ini tertinggi terendah nggak usah gitu. Rata-ratanya rata-rata return di 60 saham, berarti dia rata-rata sampel. Berapa? 7,72. Sulitan di pertemuan 9, kita harus bisa bedain mana standar deviasi populasi, standar deviasi sampel, rata-rata populasi, rata-rata sampel gitu. Tapi rumusnya sebenarnya sama. Nah, terus kita disuruh buat interval untuk rata-rata populasi dengan confidence levelnya adalah 95%. Kan kita udah tahu nih standar deviasi populasinya. Berarti pakai yang 2A ya. Ketika standar deviasinya diketahui. Nah, ini. Kita cari apa dulu? Margin of error-nya dulu. Rumusnya apa? Rumusnya
Oh, nyari Z dulu lah. Z kalau misalnya 95, dihafal aja ya. Berarti ketika 95% Z-nya itu adalah 1,96. Kalau 90% tadi 1,645 gitu. Jadi udah nyari Z distribusi, terus kita nyari margin of error-nya. Berarti E sama dengan Z-nya 1,96. Kita kali dengan standar deviasi populasi berapa? 0,73%. Dibagi akar 60. Nah, jadi 1,96 dikali 0,73% bagi akar 60. Kemudian, atau kalau mau dijadiin persen, ini coba jadiin persen. Nah, ketemu 0,185%. Terus kita nyari. Kan tadi yang ditanya intervalnya ya. Seperti ini. Intervalnya berapa? Intervalnya rata-rata sampel ditambah kurang sama margin of error. Nah, rata-rata sampelnya berapa? 7,72%. Berarti nilainya ada di antara 7,72%. Kita kurangi 0,185%. Rata-rata populasi hingga 7,72% ditambah 0,185%. Berapa 7,72 dikurangi 0,185? Kamu 7,54%. Populasi hingga 7,91%. Nah, udah. Soal 5 sudah. Sekarang kita ke soal 6. Soal 6. Waktu layanan sebuah restoran cepat saji yang dihitung secara acak dari 52 pelanggan menunjukkan rata-rata 181,3 dengan simbangan baku 82,2. Oh, berarti simbangan bakunya masuk ke dalam sampel 52 ini. Berarti dia adalah standar deviasi sampel. Temu N52. Rata-rata sampelnya 181,3. Terus standar deviasi sampelnya 82,2. Nah, terus kita disuruh nyari berapa sih taksiran rata-rata populasi untuk tingkat kepercayaan 95% dan 99%. Oke, berarti kita pakai dulu apabila confidence levelnya 95%. Nah, berarti kita nyari apa? Nyari T-distribusi ya, karena standar deviasinya tidak diketahui. Standar deviasi populasinya. T dari degree of freedom. Degree of freedom-nya berapa? 52 dikurangi 1. Kamu 51. Kalau 51 karena di sini nggak ada 51 ya, berarti yang paling mendekatin 50. Ini kan
confidence level ini berarti confidence levelnya 95%, berarti alfanya 5%. Oh, di sini. Nah, berarti ketemu 2,009. Berarti T-nya adalah 2,009. Enggak. Kan kita disuruh nyari, tadi suruh nyari apa? Suruh nyari perkiraan rata-rata populasi. Berarti suruh nyari ini ya. Berarti pakai rumus ini. Nah, rata-rata sampel dikurangi langsung aja 181,3 rata-rata sampelnya dikurangi rata-rata populasi itu sama dengan T 2,009 dikali standar deviasi sampelnya berapa? 82,2. Kita bagi akar 52. Ini. Di sini berapa? 2,009 kali 82,2 dibagi SGT akar 52. Udah 2. Berarti 181,3 dikurangi rata-rata populasi itu sama dengan 22,9. Nah, di rata-rata populasinya 181 dikurangi 22 ketemu 158,4. Terus kan tadi suruh nyari apabila confidence levelnya adalah 99%. Berarti beda di mana? Beda di T-nya. T-nya berapa? Sama kan? Ini 50, tapi alfanya 1%. Oh, ternyata di sini. Paling kiri. Ketemu berapa? Ketemu 2,678. Semakin tinggi kepercayaan kita, tingkat kepercayaan kita, maka T distribusinya tuh semakin besar. Rumusnya sama. Nah, bedanya di sini ya. 2,009-nya kita ganti 2,678. Berapa? 2,678 kali 82,2 dibagi akar 52. Oh, ternyata ketemu 30. Berarti 181,3 dikurangi rata-rata populasi itu sama dengan 30,5. Jadi rata-rata populasinya adalah 150,77. Nah, sekarang soal 7. Hasil survei. Oh, ya dan tidak. Berarti hubungannya sama apa? Sama proporsi. Nah, kita disuruh nyari berapa proporsi populasi. Oke. Untuk itu dulu. Untuk apakah Anda menggunakan aplikasi belanja online untuk membeli HP? Ya, 4, tidak, 3, 4. Berarti untuk beli HP dulu ya. Untuk beli HP, P-topinya adalah 4/38 totalnya. Sedangkan Q-topinya adalah 34/38. Jadi P-nya itu sebenarnya 0,105, Q-nya 0,894 gitu. Terus kita disuruh nyari proporsi populasi.
Dari sini. Nih, kita nyari dulu margin of error-nya. Enggak lah, distribusi dulu. Tadi berapa ya? 95%. CL-nya 95%. Set distribusinya berapa? 95% berarti 1,96. Terus baru nyari margin of error. Ini. Nah, margin of error rumusnya gini ya. Berarti E sama dengan Z distribusinya berapa? 1,96. Kita kali dari akar. P-nya berapa? P-nya 0,105. Dikali Q-nya 0,894. Kita bagi dengan N-nya 38 gitu. Enggak nih. Jadi 1,96 dikali 0,105 dikali akar 0,105 dikali 0,894 dibagi 38 temu 0,097. Jadi proporsi populasinya itu di antara ini P dikurangi E dan P ditambah E. P-nya tadi itu ya 0,105. Berarti nilainya di antara 0,105 dikurangi 0,0974 dan 0, P-nya di sini ya. Di sini 0,105. P topinya 0,105 ditambah margin of error-nya 0,0974. Ketemu 0,008 hingga 0,203. Sekarang ini udah HP. Sekarang apa? Sekarang kita nyari yang makanan. Nah, untuk beli makanan. Ini beli HP. Warna biru. Warna biru. Beli makanan, P-topinya 32/38. Q-nya yang tidak adalah 6/38. Nah, jadi P-nya 32/38, Q-nya 6/38. Gini. Terus nyari karena Z distribusinya sama-sama nih ya. Dikopas saja
distribusinya 1,96. Margin of error-nya juga sama rumusnya. Nah, rumusnya apa? E sama dengan Z distribusi 1,96 kita kali dengan akar 0,84, ini B-nya dikali 0,157 dibagi N-nya 38. Ini 1,96 dikali 0,84 dikali 0,157 dibagi 38. Ternyata margin of error-nya ketemu 0,1154. Nah, jadi berapa confidence intervalnya? Confidence intervalnya dari 0,842 kita kurangi margin of error 0,115 hingga 0,842 ditambah 0,115. Ketemu 0,727 sampai 0,842 ditambah 0,957. 0,957. Nih, berarti proporsi populasi itu terletak di antara 0,727 hingga 0,957. Karena yang terakhir untuk membeli buku. Di buku berarti P-nya, P-nya nih 6 dibagi 38, Q-nya 32 dibagi 38. Kebalikannya ya. 32 per 38. Kita nyari E sama dengan 1,96 Z-nya. Kita kali akar berapa? Akar dari P 0,157 dikali 0,842 kita bagi jumlah sampelnya 38. Temu 1,96 dikali akar dari 0,157 kayaknya sama deh kayaknya 0,157 dikali 0,842 dibagi 38 sama ya? Beda. Ini kenapa bedanya? Oh, beda di situ. Berarti sama ini. Enggak, Deng. P-nya kan beda. Jadi kita nyari intervalnya. Berapa intervalnya? Dari P-nya 0,1578 kita kurangi margin of error-nya 0,115 dan 0,1578 ditambah margin of error-nya 0,115. Temu 0,042 di antara 0,042 hingga 0,274. Gitu. Untuk soal nomor 7. Sekarang untuk soal nomor 8. PT Dinoco memiliki 260 gerai. Nah,
dia mau mengevaluasi setiap lokasi potensial untuk outlet retail baru. Terus diambil nih sampel untuk mengembangkan estimasi interval pendapatan tahunan. Di mana sampel yang diambil adalah 36 gerai. Berarti 260 ini populasi, 36 ini sampelnya. Jadi untuk soal 8, kita tahu N-nya 36. Nah, rata-rata sampel, nah kalau ini kan enak ya, rata-rata sampelnya sekian, ada standar deviasi sampelnya sekian, udah diketahui. Nggak usah mengira-ngira. Rata-ratanya 21.100, standar deviasinya 4.500. Perusahaan akan menggunakan 0,95 sebagai koefisien kepercayaan. Berarti confidence levelnya kita pakai 95%. Karena standar deviasi populasi nggak diketahui, kita pakai T distribusi. Dan suruh nyari interval sama ukuran sampel. Oke, pertama kita suruh nyari interval rata-rata populasi. Nah, tidak diketahui itunya, standar deviasinya. Rumus ini. Oke. Kan kita nyari berapa degree of freedom-nya? 36 kurang 1. Ketemu 35. Cari di sini. 35. Oh, nggak ada. Gimana nih? 34 atau 36? Jadi kita pakai yang... Aku pakai yang apa? Pakai ini. 2, berapa? Oh, berarti ini ya, ditambah terus dibagi 2 ya. Iya, ditambah dibagi 2 gitu. Bisa. Jadi T-nya ketemu 2,03. Terus nyari margin of error kan? Margin of error nih. Berarti E sama dengan T-nya berapa? 2,03. Kita kalikan standar deviasi 4.500. Kita bagi dengan 36. Oke, 2,03 dikali 4.500. Dibagi akar 36. Berarti dibagi 6 ya. Dibagi akar 36. Nih, ketemu 1.522.500. Terus kita nyari intervalnya. Nih, rata-rata ditambah kurang dengan margin of error. Rata-ratanya berapa? 21.100. Berarti 21.100 nilainya di antara 21.100 dikurangi 22.500 hingga 21.100 ditambah 1.522.500. Temu 19.577.500 dan
22 6 22 500. Dah. Yang satu udah ketemu. Sekarang 2. Berapa ukuran sampelnya apabila kesalahan pengambilan sampel adalah 500.000 atau kurang. Nah, yang kedua kita disuruh nyari ukuran sampelnya apabila E itu sama dengan 500.000. Kan E jumlah maksimum, berarti benar kan 500.000 atau kurang. Boleh, kurang dari itu. Boleh. Ini pakai rumus, mana ya rumusnya? N. Nggak ada. Nggak ada sih. Tapi sama kayak ini sih. Cuma beda di T sama ini ya. Ukuran sampel. Z-nya diganti T. Ini diganti standar deviasi sampel. Berarti N sama dengan Z-nya tadi, kok Z-nya? T-nya 2,03 ya. 2,03 kita kali standar deviasinya. Ini 4.500.000. Terus kita bagi dengan 500.000 di soal. Nanti di pangkat 2. Nanti di pangkat 2. Hitung berapa? Pangkat 2 ya. 2,03 dikali 4.500.000 dibagi 500. Terus di pangkat 2. Ketemu 333, sekian. Berarti karena pembulatan ke atas sama dengan 334. Pembulatan ke atas. Sekarang soal nomor 9. Seorang reporter untuk surat kabar mahasiswa sedang menulis artikel. Diambil sampelnya 10. Rata-rata sampelnya 550, standar deviasi sampelnya 60.000. Interval kepercayaan 95%. Anggap populasi ini terdistribusi normal, maka kita disuruh menghitung berapa interval rata-rata populasinya. Sama kayak soal nomor 8 tadi. Diketahui N-nya sama dengan 10, rata-rata sampelnya 550, standar deviasi sampelnya 60, confidence levelnya 95%. Persis kayak ini. Jadi kita nyari berapa T-nya? Degree of freedom-nya 10 kurangi 1. Ketemu 9. Terus di sini cari berapa T distribusinya. Apabila 9, alfanya 5. Soalnya confidence levelnya 95%. Ketemu 2,262. Berarti T-nya adalah 2,262. Baru kita mencari ini. Apa namanya? Margin of error. Rumusnya apa? Rumusnya T dikali S dibagi akar N. Berarti T-nya 2,262. Kita kali standar deviasinya 60.000 dibagi akar 10. Ketemu nyata margin of error-nya adalah 42918. Nah, ini pakai koma lah ya. Oke, koma 43. Jadi untuk mencari confidence intervalnya
Nilainya di antara rata-rata ditambah kurang margin of error. Rata-ratanya 550.000. Jadi 550.000 dikurangi 42918,43 dan 550.000 ditambah 42918,43. Nanti ketemu hasilnya 507.081,57 hingga 592.918,43. Ini untuk interval populasi. Soal nomor 9. Untuk nomor 10 gimana? 10. PT Polling berspesialisasi dalam jajak pendapat dan survei yang dirancang untuk memberi informasi kepada para kandidat presiden. Jadi di sini kita mengadakan survei, terus bertanya nih kepada pemilih terdaftar. Kamu milih siapa? Siapa yang akan mereka pilih dalam pemilu? Nah, diambil sampelnya. Diambil sampelnya 500. Ternyata 220 orang dari 500 yang dihubungi itu memilih kandidat tertentu, kandidat A gitu. Terus PT Polling ingin mengembangkan perkiraan interval kepercayaannya 95% untuk proporsi populasi pemilih terdaftar yang menyukai kandidat tertentu. Nah, dari soal ini kan kita bisa tahu pilihannya milih kandidat A atau kandidat B gitu kan. Berarti kalau 220 milih A, nanti 280 milih B. Jadi hubungannya sama proporsi populasi. Terus, misalkan PT Polling ingin probabilitas 0,99 bahwa proporsi sampel berada dalam 0,03 dari proporsi populasi. Nah, ini maksudnya peluang dari proporsi itu, dari 99% peluang, itu 3%-nya ada kesalahan. Dari informasi soal, itu N-nya 500 ya. Terus P topinya itu adalah 220 dibagi 500. Q topinya 280 bagi 500. Nah, ternyata P topinya 0,44, Q topinya 0,56. Terus di sini interval kepercayaannya 95%, berarti confidence levelnya 95%. Margin of error-nya 3%. 0,99 ini kayaknya untuk membuat bingung. Terus disuruh nyari apa tadi? Disuruh nyari berapa ukuran sampel untuk memenuhi presisi yang dibutuhkan. Oh, nyari N dari proporsi. N rumusnya apa? Nih. Oh, nyatakan P topi sama Q topinya diketahui. Berarti kita pakai yang ini. Nah, 95%. Berarti kita bisa tahu Z-nya berapa? Z-nya 1,96. Berarti N-nya itu 1,96 pangkat 2 dikali P 0,44, Q-nya kali 0,56 dibagi N-nya 3%, berarti 0,03 pangkat 2. 1,96 pangkat 2 dikali 0,44 dikali 0,56 dibagi 0,03.
3 pangkat 2. Ketemu 1051. Berarti karena pengulakan ke atas, jadi 1052. Sekarang yang terakhir, soal nomor 10. Mahasiswa yang berjumlah 22 orang melakukan tes IQ dengan data IQ sekian. Terus kita disuruh nyari simpangan baku, disuruh buat histogram, sama pendugaan selang standar deviasi populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Oke, untuk nomor 1 dulu, disuruh nyari standar deviasi. Nih, kan pakai Excel aja, 72, 90, 92, 71, 86, 79, 83, 114, 100, 93, 91, 98, 46, 85, 82, 97, 91, 92, 77, 11, 78. Kita nyari standar deviasi STDEV titik S karena kita nyari sampel. Standar sampel. Nah, temu 14,60. Kok beda? 72, 90, 92, 71, 86, 79, 83, 114, 193. 90. Nah, temu 14,62. Terus disuruh buat histogram. Kita pakai enggak bisa ya. Bisa. Sini nanti histogramnya ini dia histogramnya, tinggal dikopas. Bisa nggak? Nah, ini nanti ya standar histogramnya. Apakah dia simple random sample dan normal distribusi? Di sini kan dia nggak apa namanya? Nggak rapi ya, berarti bukan normal distribusi. Dia termasuk simple random karena dipilih acak, tapi bukan normal distribusi. Yang terakhir kita nyari interval standar deviasi populasi dengan tingkat kepercayaan 95%.
Berarti nyari yang sini kan? Itu bingung aku. Nah, di sini kan untuk varians, berarti standar deviasinya nanti kita akar 2 ya. Oke. Tapi ini udah akar 2. Bingung. Ya, mungkin ini confidence interval standar deviasi udah. Oke. Dengan tingkat kepercayaan 95%. Berarti X-nya ada nggak ya di sini? Aku belum ngerjain sih. Oke. Di sini tadi ada 22 ya. Jadi kan DF-nya 22 dikurangi 1, ketemu DF-nya 21. Terus tadi C-square kita lihat dari kanan. Kan gambarnya kalau dari kanan kan berarti 0, karena 95 berarti 0,975 dan 0,025 gini. Kayak gini. Mana sih? Sini misalkan jelek banget. Ya Allah. Nah, ini kan 95%, berarti ini 0,975 di sini. Mana namanya? 0,025 gitu ya. Kok nggak ada? Gimana gambarnya? Oh ini. Nah, di sini ya. Tapi kan kalau C-square bedanya kita lihat dari kanan. Jadi kalau 0,975 dengan degree of freedom-nya 21. Nih. Berarti kita lihat di sini. Ternyata X rate-nya, ekor kanannya, XR itu 10,283. Terus kalau kita mau nyari di sini,
Jadi kan kita lihat 0,025 sini ya. Ketemu kebalik dengan aku. Untuk XR-nya berarti karena dilihat dari kanan 0,025, sedangkan kalau X plus-nya 0, dilihat dari ini. Aduh gimana Bang? Gini gimana ya? Kanan, kan kita lihat dari kanan nih. Jadi kan 1 dikurangi 0,975 ketemu 0,025. Berarti X kanan 35. Terus kalau mau nyari X kiri, gimana caranya? Berarti 1 kita kurangi 0,025 ketemu 0,975. Luasnya ini berapa? 10,83 gitu. Jadi kebalik sebenarnya, kebalik gitu. Di situ ke rumus intervalnya adalah gini. Jadi akar dari N-nya tadi 21 dikali standar deviasinya berapa? Standar deviasinya 14,62 di pangkat 2 dibagi X kuadrat R, dibagi nih, dibagi 35,479. Untuk yang kanannya berarti akar dari 21 dikali 14,62 pangkat 2 kita bagi X left-nya 10,283 pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Ini USGRT. Untuk yang sebelah kiri berarti 21 dikali 14,62 pangkat 2 bagi 35,479 pangkat 2 temu 1,88. Sedangkan yang kanan berarti akar dari 21 kali 14,62 pangkat 2 bagi 10,283 pangkat 2 temu 6,51. Berarti intervalnya antara 1,88 hingga 6,51 atau 6,52. Nah, selesai. Oh, ini 1,89 aja. Gini. Gitu. Ada yang mau ditanyain enggak? Kalau nggak ada, aku tutup. Belum ada lain, nanti mungkin PC kamu. Oke. Dalam? Belum ada. Iya. Sebelum mengakhiri belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.